Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Fadli, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan melakukan wawancara terkait lembar kerja 2.1 eksplorasi alternatif solusi, yang dimana pada pagi hari ini yang saya akan wawancarai adalah Bapak Kepala Sekolah yang dimana tempat saya mengajar. Jawabannya. Kemudian yang kelima, menurut Bapak, apakah buku satu-satunya sumber belajar yang dapat digunakan? Oh, saya kira tidak. Buku itu semacam pengantar kita untuk mencari sumber belajar yang lebih banyak. Jadi apalagi sekarang dengan istilahnya media sosial atau digital, sistem digital, dan kemudian lingkungan belajar. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan pembelajaran kontekstual. Misalkan di pembelajaran olahraga Pak, terkait dari lingkungan. Oh, itu tepat. Artinya bukan hanya buku, mungkin dari alat-alat yang ada di lingkungan kita bisa digunakan dalam praktik pembelajaran olahraga seperti itu. Ya, betul. Jadi kembali kepada buku kan cuma teori yang memberikan petunjuk kepada kita untuk melaksanakan sesuatu. Nah, di situ kita dapat menggunakan sumber belajar lain selain buku. Berarti selain buku, lingkungan sekolah dan internet tadi internet. Iya. Termasuk tokoh-tokoh yang dianggap kompeten dalam bidang sumber belajar itu. Iya. Termasuk masyarakat yang dijadikan sumber belajar. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian pertanyaan terakhir, menurut Bapak pengimplementasian teknologi informasi itu dalam pembelajaran saat ini apakah sudah dilakukan? Kalau tidak, kenapa? Kalau sudah, contohnya seperti apa? Artinya di sekolah ini apakah TIK itu sudah digunakan Pak dalam pembelajaran? Kalau di sekolah kita sesuai fakta, ada yang menggunakan, ada yang belum. Jadi mengingat sarana dan prasarana di bidang TIK itu bukanlah hal yang murah, sehingga kita kondisikan sesuai dengan kemampuan sekolah. Kemudian juga dari kompetensi gurunya, seperti sudah ada proyektor di sekolah, tapi belum semua guru mampu menggunakan proyektor dalam menyampaikan materi pembelajaran. Jadi dikondisikan saja. Kesimpulannya sudah ada yang menggunakan, itu pun disesuaikan dengan materi pelajaran apa yang tetapnya digunakan, apa disampaikan dengan menggunakan etik. Jadi misalnya teman saya lihat mengajarkan IPA, terus ada video misalnya video penumbukan bunga dari kupu-kupu ditampilkan dalam bentuk video. Saya kira itu sangat menarik untuk ditampilkan, sehingga itu dapat membangkitkan minat siswa untuk belajar. Jadi memang kita upayakan ke depannya bagaimana supaya teman-teman di sekolah kita ini sedapat mungkin bisa memanfaatkan teknologi informasi ini untuk dijadikan sebagai media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar itu. Selain penggunaan proyektor, di dalamnya terdapat video audiovisual. Selain video Pak, penampilan dari proyektor itu biasa guru menggunakan apa Pak selain video? Aplikasi apa atau mungkin ada aplikasi? Ada juga teman-teman guru sebagai solusi dari masih kurangnya buku siswa, sehingga untuk bagaimana supaya sekaligus siswa bisa melihat buku itu, materi itu di buku, maka guru menampilkan dalam proyektor itu buku-buku yang diajarkan, materi yang diajarkan dalam buku itu. Jadi misalnya seorang guru
sudah bisa sudah memiliki buku elektronik yang dibuka di laptopnya, kemudian kita melalui layar, sehingga siswa tidak lagi satu buku satu siswa, tapi hanya melalui proyektor siswa sudah bisa melihat semua materinya. Itu saya juga anggap efektif untuk mengantisipasi kekurangan buku. Terima kasih Pak atas penjelasan yang diberikan dari 6 pertanyaan ini. Sudah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai guru kelas 5 Pak Kamil, yang dimana beliau mengajar di kelas 5 SD Impres Tamarunang. Kemudian yang kelima, menurut Bapak, apakah buku sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran saat ini? Artinya, apakah buku satu-satunya jadi sumber pembelajaran saat ini? Kalau menurut saya, kalau buku Pak cuma jadi referensi saja, panduan untuk melakukan proses belajar mengajar. Selain buku, kita juga bisa memanfaatkan alat peraga. Alat peraga itu biasa dibuat oleh guru itu sendiri. Misalnya ingin melakukan misalnya hewan yang hidup di air, otomatis kita ambil alat peraga. Contoh hewan yang hidup di air, kita buatkan alat peraganya supaya anak bisa tertarik dan bisa mengetahui proses belajar yang berlangsung. Selain itu juga kita bisa menggunakan media elektronik. Ya, misalnya kita ingin melakukan pembelajaran misalnya tentang hewan vertebrata atau salah satunya hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang, kita bisa menggunakan proyektor atau LCD. Iya, untuk mengetahui lebih jelasnya lagi tentang bagaimana ini hewan, misalnya ini pembelajaran IPA. Selanjutnya juga selain dari teknologi, ada juga penggunaan internet. Misalnya ada kata-kata sulit, ya bisa digunakan internet dari Google. Terkait dari proyektor LCD tadi, untuk menampilkan gambar itu Bapak menggunakan aplikasi apa? Atau di Word atau dalam bentuk video atau PowerPoint? Nah, kalau saya pribadi biasanya dalam bentuk video dengan Word. Karena di Word ada gambarnya sekaligus penjelasannya di bawah. Penjelasan misalnya hewan di ataslah digolongkan menjadi hewan bertulang belakang. Oh, berarti ada dua metode Pak ya, dari Word, karena di Word itu ada referensi di bawah gambar. Kemudian video bergambar dan bersuara. Oh iya, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan terakhir, menurut Bapak pengimplementasian teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran saat ini apakah sudah dilakukan? Sesuai dari pertanyaan nomor 5 tadi, apakah Bapak sudah menggunakan metode pembelajaran TIK dalam pembelajaran saat ini? Kalau tidak, kenapa? Kalau sudah, bisa diberikan contohnya? Nah, seperti tadi dijelaskan di pertanyaan kelima, penggunaan atau implementasi terhadap pembelajaran yang menggunakan teknologi sudah dilakukan, karena tadi sudah menggunakan LCD atau proyektor dengan Oh, berarti LCD dan proyektor dan tadi itu menggunakan Word dan gambar bergerak dan bersuara. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mewawancarai salah satu guru rekan kerja saya di sekolah. Pak Ibu, terima kasih. Pertanyaan ketiga, menurut Ibu, apakah buku satu-satunya sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran saat ini? Terima kasih. Saya kira untuk pembelajaran ini sumber buku bukan satu-satunya yang bisa kita gunakan, tetapi kita bisa ambil dari lingkungan sekitar sekolah yang ada kaitannya dengan materi yang kita ajarkan. Contohnya Bu? Contohnya, misalnya di dalam pembelajaran ada misalnya materi yang berhubungan dengan daun. Nah, daun ini kita bisa ambil sumbernya
lingkungan sekolah tersebut yang berkaitan dengan materi. Selain daun, sumber dari mana lagi? Bu? Misalnya ada buah, buah kan bisa, apalagi ada kita manfaatkan Selain ada. dari lingkungan maksudnya. Maksudnya, selain dari lingkungan, teknologi sekarang internet. Oh, jadi sumber dari internet Bu, Iya. ya. Selain dari buku, lingkungan, internet juga. Iya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan terakhir Bu. Menurut Ibu, pengimplementasian teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran saat ini, apakah sudah dilakukan? Kalau tidak atau belum, kenapa? Kalau sudah, contohnya seperti apa Bu? Kalau di sekolah kita ini, untuk itu sudah kita laksanakan karena alat yang kita gunakan itu ada tersedia di sekolah kita seperti LCD. LCD itu adalah salah satu sarana yang sudah disiapkan oleh sekolah. Misalnya menyampaikan materi, kita menggunakan aplikasi PowerPoint itu. Ya, kita tampilkan materi itu supaya anak-anak juga bisa menarik anak-anak itu tertarik dalam menerima pelajaran itu. Selain tampilan PowerPoint, tampilan berupa apa lagi Bu dalam proyektor itu? PowerPoint. Selain PowerPoint, tampilannya Word. dalam Word juga. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu atas waktunya hari